wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Suminar, saya pengajar di SMP IT Ashifa Boarding School Subang. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Daljam Angkatan 4 LPTK saya di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan PPL tahap kedua. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sedang Khadijah, apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, silakan. Kita doa dulu. Istighfar. Mustaidan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya yang sudah memimpin doa. Ini hadir semua sekarang, sebelah Khadijah. Yaira gak masuk, Bun. Oh, siapa yang nggak masuk? Yaira Oh, ya, kenapa? sakit. Sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan bagi yang sakit diberikan kesembuhan ya. Makanya kita juga harus rajin-rajin menjaga kesehatan, salah satunya dengan menjaga prokes kita ya, kesehatan terutama dalam masa pandemi seperti ini ya. Kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan ya, seperti itu. Baik, supaya lebih semangat lagi, Bunda mau cek motivasi ya, semangat 9 Khadijah. Coba 9 Khadijah, mana semangatnya? Yes, asik korek. Ya, alhamdulillah ya. Bunda jadi terbawa semangat. Mudah-mudahan pembelajaran kita asyik, menyenangkan dan mendapat ilmu yang bermanfaat ya, seperti itu. Baik. Pelajaran sebelumnya, nah ya, Bunda mau tahu nih, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ada? Ya, tentang muatan listrik, betul. Tentang mengalirkan muatan listrik ke Tentang, iya betul ya, memuati listrik pada benda yang netral ya. Gimana caranya? Ada yang masih ingat cara memuati listrik pada benda yang netral? Caranya gimana? Ya, silakan. Digosok dengan penggosokan kemarin ya. Contohnya apa contohnya? Benang sama balon. Betul, benang wol digosokkan ke balon. Terus apa prosesnya yang terjadi? Menggaris plastik sama Menggaris. Nah, gimana prosesnya? Gimana elektronnya? nanti penggaris plastiknya nanti digosok sama
Kaiwa. Betul? Terus sama kakak sendiri ketarik. Iya, betul ya, luar biasa, sip lah ya. Baik, alhamdulillah pelajaran yang sebelumnya sudah tahu. Nah ini ya, kita belajar kemarin tentang muatan listrik, kemudian interaksinya ya. Kemudian ada yang bagus sudah mempresentasikan tentang muatan kalau sejenis, muatannya sejenis maka dia akan Tolak-menolak. Kalau berbeda jenis Akan saling menarik. Ya, nah ini sudah kemarin. Nah baik, kita pada pertemuan ini masih mempelajari tentang listrik statis, melanjutkan yang kemarin. Ya, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa aja? Penerapan ya, printer laser, wah hebat ya. Printer, kemudian kemarin fotokopi, apalagi Pabrik yang ada asapnya itu. oh iya, itu pengendap elektrostatis, pengecat ya. Nah, berarti pengecatan mobil berarti manfaat mempelajari listrik statis banyak manfaatnya nggak tuh? Banyak sekali. Sangat menarik kita pelajari ya. Baik, seperti itu. Hari ini ya kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb ya. Jadi melanjutkan materi yang kemarin, tetapi ini ya Bunda ingin mengecek kemampuan awal kalian dulu ya. Apakah sebelumnya sudah baca-baca? Udah baca-baca belum di asrama? Sudah. Sudah semua? Sudah. Luar biasa ya. Baik, Bunda mau membagikan ini soal pretest. Soalnya sedikit saja 3 ya. Dan ini bentuknya PG, jadi bisa lebih mudah untuk dikerjakan. Waktunya 3 menit, cukup nggak 3 soal? Cukup. Insya Allah. Cukup. Siap ya. Baik. Ini Bunda bagikan jawabannya di sini ya. Tolong biar mudah-mudah mengoreksinya. Ya. Nih, tolong dikerjakan. Ini lembar jawabnya. Maaf. Ini jawabannya di sini. Jangan lupa dikasih nama. Kita sendiri kan maaf. Berarti kurang ngomongnya. Ya. Oke. Silakan 3 menit dari sekarang ya diisi. Jangan lupa dikasih nama. Oh itu berarti nggak ada ya? Mau masuk 1 orang tadi di sini berarti. Baik, waktunya sudah selesai ya, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpul di meja, nanti Bunda ambil ya. Nah, begini ya, silakan di ya, soalnya maaf ya. Nah, kalau Bunda ambil, disimpan di pinggir biar Bunda ambil. Nah, gitu ya. Oke, semuanya. Jadi soalnya kita sudah. Baik, sudah semuanya dikumpulkan. Nah, ini ya. Bunda sudah menyiapkan kunci jawabannya. Jadi Bunda sudah tahu ini ya. Bunda. Ya. Bunda ini ketinggalan. Oh iya. Pantas ini ya saya. Ya, makasih ya. Baik, Bunda izin ngoreksi dulu kan biar ketahuan ini.
Firasya, ya. Alfia, baik. Ini sudah Bunda selesai koreksi. Mohon maaf nih, Bunda sebutkan dulu ya, sebagian saja. Nih Alfia, mohon maaf. Dari 3 soal, Alfia mana? Alfia dari 3 soal baru betul 1 ya. Saya. Ayo nih, jangan ketawa ya. Nanti pakai Bunda cek juga ya. Kemudian Firasya dari 3 soal hebat, udah betul 2. Belum ada yang nilainya 100. Mau nggak nilai 100? Mau. Baik, ini di soal preteks yang tadi Bunda sampaikan ini sudah mencakup apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita belajar itu harus ada tujuannya, kan begitu ya, harus ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Nih, yang pertama, siswa seperti kalian yang mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya listrik, ya, atau dengan gaya Coulomb. Ini nyambung dari yang kemarin. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan gaya listrik. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan. Begitu ya. Tujuan-tujuan itu semaksimal mungkin harus kita capai. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian dari tujuan yang Bunda sampaikan, ada nggak yang mau menyampaikan kira-kira kalau manfaat belajar ini apa? Manfaat mempelajari hukum Coulomb. Bisa mengetahui muatan sesuatu. Ya, bisa mengetahui muatan, gaya antar muatan. Bagus Bisa sekali. mengetahui penerapan listrik. Bisa mengetahui penerapan listrik. Ada lagi? Ya, bagus sekali. Dengan mempelajari hukum Coulomb ini, nanti kita tahu besar gaya listrik yang terjadi antar dua muatan tuh kemarin ya, kertas dengan tangan, ya kan ada elektron yang pindah dari tangan, sedotan dengan tangan. Nah, itu ada elektron yang pindah, kemudian bisa tarik menarik atau tolak menolak. Nah, gayanya itu bagus sekali ya. Baik, hari ini kita Bunda sampaikan ya, secara garis besar kita akan melakukan praktikum, ya. Praktikum mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi atau yang mempengaruhi besar gaya listrik, ya. Jadi materi kita hari ini topiknya listrik statis, subbabnya tentang hukum Coulomb, ya. Seperti biasa, ini dalam pembelajaran kita dari awal tadi sampai akhir, Bunda akan melakukan penilaian, ya, penilaian autentik. Jadi penilaian yang langsung terlihat, ya, yang Bunda amati langsung sekarang, ya. Nanti ada post-test, ya, ada post-test, kemudian ada penilaian sikap. Nanti kita akan berkelompok, kerjasamanya nanti Bunda amati ya, nilai, kemudian santun nggak, responsif nggak ketika misalkan ada temannya yang berdiskusi antar kelompok atau diskusi kelas, responsif nggak gitu ya. Kemudian untuk keterampilannya nanti ada kelompok yang maju ke depan untuk presentasi. Dan ada juga kalau misalkan waktunya tidak cukup, Bunda tanya-tanya nih ke mejanya masing-masing. Nah, ketika kalian menjawab, itu juga sama dapat nilai mempresentasikan hasil percobaan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, alhamdulillah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti, ya. Tadi yang akan kita pelajari itu adalah tentang hukum Coulomb. Ada nggak yang pernah ikut orang tuanya ke bengkel? Pernah ya? Nah, ini kan punya orang tua, ada mobil semua ya, alhamdulillah ada kendaraan semua. Jadi ada yang sering ikut. Nah, Graciela tadi ikutnya tuh apa yang dilihat di bengkel? Apa itu? Kadang ganti cat juga pernah. Oh ya, pernah melihat ya proses yang di bengkel itu petugas
tugasnya mengecat mobil. Aduh, ini cocok sekali. Ya, Aku dengan juga pelajaran. pernah ngeliat ada yang ngecat mobil ayah bun. Cuma aku rada bingung kenapa catnya tuh harus dikocok-kocok dulu. Nah, ya pernah ya. Jadi bagus sekali. Nah itu yang pernah ikut melihat proses pengecatan mobil itu menggunakan alat khusus apa kuas biasa aja? Alat khusus. Alat khusus ya. Nah, apa namanya? Ada yang tahu nggak? Spray gun. Spray gun. Wih, hebat ya. Luar biasa. Ini kemarin kemudian, nah ini ya, ini contohnya. Untuk lebih jelasnya kan kalau gambar begini aja belum jelas ya. Mari kita simak video berikut ini ya. Silakan disimak baik-baik. Halo, bertemu lagi di channel saya. Sekarang saya akan sharing kepada Anda proses pengerjaan dari pengecatan mobil dari awal sampai ke tahap epoksi ya. Kenapa ini sangat penting? Karena inilah kunci dari bagus tidaknya cat ketika dasar. Nah, sebentar, tadi katanya video ini menyampaikan tentang apa? Cara proses pengecatan mobil. Kerjanya itu kurang bagus, maka hasilnya akan kurang bagus juga. Bagaimana caranya? Tonton video ini dan jangan di skip. Nah, di sini kita lihat ada proses pendempulan ya. Nah, sebelum Anda mendempul, Anda amplas dulu dengan menggunakan amplas 180. Nah, ini diapain katanya? Diamplas. Tahu nggak amplas? Tahu ya? Asik. Kemudian dilanjutkan dengan amplas 380 dan terakhir amplas 400. Kemudian Anda bisa untuk langsung mendempulnya. Nah, ketika Anda mendempulnya, usahakan cara mendempulnya itu betul-betul rata ya. Nah, setelah Anda mendempul, kemudian dilakukan untuk pengampasan dengan menggunakan amplas 400. Nah, ini pengamplasan ada angka-angka nih 400. Kira-kira apa ya? Ukurannya. Kira-kira berarti kalau angkanya kan tadi ada 200, 300, 400. Kira-kira gimana nih? Berarti makin kecil makin ke besar. Ya, semakin besar Semakin semakin Harus. Oh ya, sip ya. Kuncinya adalah pendempulan ini dimaksudkan ketika bodi mobil Anda lecet dan tidak dimungkinkan untuk cetok sampai rata dan lecet itu masih terlihat atau bergelombang. Ketika Anda untuk mengecat mobil secara keseluruhan, saya sarankan dicat. Sebelum dicat, kita menggunakan cat epoksi secara keseluruhan, dan sebelum diepoksi lakukan pengamplasan seluruh bodi. Nah, benar. Sebelum diepoksi, sebelum dicat, lakukan apa katanya? Pengamplasan seluruh badan mobil. Seluruh badan mobil. Ada yang tahu kira-kira untuk apa? Kenapa harus diamplas? Biar kita nempel. Biar catnya nempel. Terus ada lagi? Biar rata. Biar rata. Gimana ya? Dengan amplas 320, kemudian terakhir adalah 400, dan setelah amplas 400 baru bisa dilakukan pengecet. Nah, untuk bidang-bidang yang tidak bisa diamplas dengan pneumatik, kita cukup menggunakan amplas menggunakan tangan. Jadi usahakan semuanya teramplas dengan menyeluruh, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini adalah proses amplas untuk ke seluruh bodi dengan amplas 400 belum dilakukannya epoksi. Dan kalau sudah selesai, Anda lakukan masking.
Jadi Anda lakukan apa katanya tadi? Masking itu apa? harus menempelkan bagian-bagian yang tidak akan dicat dengan sempurna. Jadi usahakan jangan sampai ada yang terlewatkan pada saat masking seperti ini. Kemudian kita melakukan pencampuran epoksi. Di sini saya pakai Delcot 250 pertengahan saja. Saya pakai Delcot Surfacer. Kemudian tinnernya saya menggunakan thinner A sesuai dengan rekomendasi dari pabrik catnya. Kemudian diaduk sampai rata sebelum digunakan. Pastikan headcan Anda normal sebelum Anda menggunakannya. Dan kemudian Nah yang tadi ya itu namanya spray gun ya. dan kita coba tes hasil semprotannya. Ini sudah cukup. Nah ini barulah dia proses pengecatannya. Nah, ini kita cat tipis-tipis tapi rata. Oke, sekian dari saya. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan Nah, ya baik. Dari video yang disampaikan, apalagi kalian pernah melihat ya langsung proses pengecatan mobil ketika mengantar orang tua, mari kita membuat identifikasi masalah. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya silakan. Graciela. Mobil dicat dahulu, mobil digosok baru dicat. Mobil digosok dulu baru dicat. Bagus. Terus habis itu dicatnya itu dengan apa namanya dari dekat. Dicat dari dekat. Bagus. Ada lagi? Dicampur dulu catnya, diaduk dulu. Ya. Betul. Cat diaduk dulu. Tadi ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ditutupin bagian-bagian yang baru. Bagus sekali. Bagian-bagian yang tidak akan dicatnya tadi ditutup. Wah, bagus sekali ya. Baik. Sepertinya sudah bisa ketangkap apa yang disajikan tadi video. Dari identifikasi masalah tersebut ya, mari kita buat rumusan masalahnya seperti biasa dalam bentuk kalimat tanya. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalah? Mengapa Silakan. mobil harus digosok dulu sebelum dicat? Mengapa mobil harus digosok dulu sebelum dicat? Mengapa catnya harus dikocok dulu sebelum digunakan? Mengapa cat tadi harus digosok dulu dikocok dulu sebelum digunakan? Mengapa catnya nggak disemprot dari jauh? Mengapa catnya tidak disemprot dari jauh? Berarti jarak. Ya, lanjut. Kenapa diamplasnya pakai yang 400 itu? Waduh, hebat sekali. Kenapa diamplas menggunakan yang 400? Baik. Ada yang mau menjawab tadi salah satu dari pertanyaan teman-temannya? Kalau misalnya dicat dari dekat, dari jauh ntar gak itu dong, catnya nggak bakal rata. Oh begitu ya. Baik sih. Sudah mulai terbayang ya apa yang akan kita lakukan ya. Ada lagi yang mau menjawab dari pertanyaan temannya? Terus kan tadi catnya kan harus dikocok dulu, itu biar rata catnya baru disemprot. Oh biar rata catnya baru disemprot. Nah, ada lagi yang mau menjawab tadi respon temannya? Silakan. Dulu digosok ya ada catnya. Waduh, hebat. Mobil digosok biar ada listrik statis. Ingat pelajaran sebelumnya ya, kita menggosok benda ternyata ada elektronnya ya. Ketika tidak seimbang elektronnya maka ada komposisi. Ini bagus sekali ya. Baik, untuk menjawab tadi ya, ini kan baru menduga-duga seperti ini ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lakukan percobaan ya. Ini dari hasil pretest
Bunda sudah membagi kelompok ya. Tadi nilai pretestnya. Kelompok 1 nanti di sini ya. Alia Zahwa, Naila Adawiyah, dan Hasna. Silakan ya. Nanti pindahnya nanti aja setelah tahu ini ya. Yang kedua, kelompok kedua Afira Al-Kindah, Kintar, dan Fatia ya. Kelompok ketiga Fatma Nurul, Firasya, Alfia, Irdina ya. Kelompok keempat Jihan Hairani, Syaima, Zafira Putri ya. Dan kelompok keenam Graciela Gadis, karena tadi ada satu yang tidak masuk. Siap ya? Iya. Baik, silakan berpindah. Tetap menjaga prokes ya. Tetap menjaga prokes. Baik, ini sudah. Baik, sudah selesai. Nah ini ya kelompok 1 mana dulu biar kita nggak salah menilai. Baik, kelompok 2 tadi, kelompok 2, kelompok 3 siap, kelompok 4, kelompok 5 sip ya. Satu orang tidak hadir. Baik, silakan perwakilan kelompok ke depan membawa apa namanya ini LKPD ya. LKPD silakan satu orang, tetap menjaga prokes ya. Jadi ini jangan diambil. Oh ini kan bisa ya. Terima kasih. Kemudian ini saya statif satu kelompok ngambil 2 ya. Satu kelompok ngambil 2. Hati-hati ya, hati-hati ketika membawanya. Boleh dibantu temannya ya kalau repot. Baik, silakan LKPD-nya. Sudah duduk, sudah lengkap alat dan bahannya. Perhatikan, di baki itu ada 3 buah LKPD ya, jadi satu orang satu ya, untuk menghindari pemakaian barang bersama ya. Kita jaga prokes kita. Kemudian sekarang nih boleh dibuka. Oh ini ya lebih ya, maaf saya ini lebih satu ya, Mbak dulu ya. Nah ya, boleh dibuka. Tadi identifikasi masalah silakan dibagi. Jadi setiap kelompok siapa yang akan menuliskan jawaban di LKPD, siapa nanti yang akan presentasi ya, rumusan masalah. Kemudian perhatikan dulu ya, yang akan kita lakukan nih ya, yang akan kita lakukan. Perhatikan, ini ada namanya statif. Ini bisa diubah, jadi ketinggiannya sama. Tuh diputar aja ini, jadi tingginya sama ini. Nah begitu. Ini ada statif. Ngadepnya di sini. Kemudian ada benang. Tadi mana benangnya ya? Oh ini. Nah benang. Balonnya ditiup dulu ya. Ditiup oleh satu orang. Ya, jadi jangan gantian. Ditiup oleh satu orang. Kemudian ini diukur kurang lebih supaya balon bisa ini 30 cm. Itu ada penggaris. Balon ditiup, kemudian digantung pada statif, kemudian digosok dengan kain wol. Oh ya, kain wolnya belum. Nanti setelah ditiup, digosok dengan kain wol. Perhatikan di LKPD ya, penggosokannya ada yang 30 detik, ada yang 60 detik ya. Kemudian yang kedua, talinya ada yang 30 cm, ada yang 20 cm. Itu silahkan disesuaikan. Kalau misalkan karena ini statifnya pendek, tidak mencukupi 30 cm, ya nggak apa-apa, lebih pendek lagi
ya. Kemudian nanti jaraknya maksudnya ini jarak antar balonnya, jarak statifnya. Kalau 30 ya berarti segini ya, 30. Kalau lebih dekat lagi, kalau lebih jauh. Nah, nanti setelah balon digosok kan akan ada muatan. Lihat interaksinya. Ya, nanti kalian jawab di sana apakah kuat, kurang kuat, sangat kuat. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ditali dulu, berarti yang pertama apa? Ditali, balonnya ditiup dulu, ditali, setelah mengembang baru digosok ya. Ini kain wallnya nih, lupa. Ya, ini kain wallnya bisa dipahami. Tolong dibagi-bagi tugas siapa nanti yang akan presentasi, siapa yang menuliskan. Nah ini. Coba ambil satu, saya ambil. Ya. Nih. Ini ada lagi kain wall. Nah ini gue. Nah ini udah nyampur ya, satu nggak apa-apa. Ini satu lagi pakai kain ini ya, tidak masalah ya, sama aja. Oh nggak ada, coba apa ditaruh di sini? Bisa ya. Baik, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu terkait LKPD? Ya, kalau tidak ada silakan dimulai. Karena tadi butuh waktu berapa detik, gunakan stopwatch atau jam tangan. Ada yang mau jam tangan? Ke bawah. Nah, so. Berarti stopwatchnya dipindah ke kelompok lain. Ya, silakan dimulai ya. Nih balonnya. Nah, kita mau di stopwatch. Nggak ada stopwatch, nggak ada jam tangan. Ini aja ini. Nah, itu ya. Silakan. Udah mulai bagi tugas. Siapa yang mau meniup balon? Ini Oh nggak ada, nggak ada jam juga. Oh, ada yang bawa jam tangan lagi? Oh nggak ada. aku yang tapi ikut cepetan dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya. Sip. Nah ini ya. Disemprot dulu. Kurang lebih 30 detik. Ya. Silakan. Atau lebih kecil lagi deh ya, khawatir meledak, jangan besar-besar. Ini udah Itu udah gede banget gak sih? Nah udah. Nah ini tinggi. udah Ya. ini di Tetap di segini Bun. Nah, segini Bun. Kalau mati diri bisa di. Kalau mau ini namanya sama, di sini. Bisa lihat kan? Semuanya bekerja ya. Nah, semuanya bekerja sama ya. Bisa dibikin terus bikin banget ya.
Dua barangnya. Tapi jangan sampai nempel ke sini. Kalau mau diangkat, gantung barangnya di sini, ya. Ya, nah gitu. Nah, tapi yang ini harus sangat tinggi. Berarti itu diturunin atau ini dinaikin? Turunnya di sini. Oh, ini harus dibuka. Udah karatan ya. Coba ini apa namanya? Tukar dengan yang tinggi lagi tuh. Ada yang tinggi, tukar ada tinggi. Tukar. Ya, mohon maaf nanti yang tinggi itu kan sini, ini yang pendek. Nah, terlihat. Yang pendek itu kan yang sama ininya, tingginya tahu berapa? Waktu untuk praktikumnya 10 menit cukup ya, karena nanti kita akan ada presentasi. Nanti jawabannya ditulis di sini. Ini di jalan. Nah, jadi nanti untuk jawaban LKPD-nya ditulis di sini. Kelompok berapa? Itu data keseluruhan, ini yang kesimpulan aja ya. Jadi dari kesimpulan ketika balon digosok lebih lama itu bagaimana hasil siganya ketika, jadi cuma kesimpulan aja ya. Jangan kalau hasil semuanya yang di LKPD itu komponen jadi ini mah kesimpulan aja ketika balon digosok lebih lama gimana asal jangan kemana aja ini yang satu besar yang satu kecil ya, kalau bisa dibuat sama digosoknya lama kalau jalan ya sudah bisa ada yang mau waktu ada yang sebagai pewaktunya enggak digosok udah wah hebat sudah berhasil siap itu dicatat datanya ya. Nah dua-duanya sudah digosok udah nah, sip begitu ya sip. Nah udah ada yang berhasil. Jadi kita di praktikumnya kalau bisa jangan lama-lama ya, justru nanti kita gali di diskusinya itu. Bandingkan gadis sama yang 60 detik sama jaraknya yang diatur-atur ya. Sudah bisa hasilnya.
Sudah? Oh ini kalau panjang kayak gini ya. Jadi kalau bisa ini ya kalau ini tingginya memang tinggi bawahnya berarti yang kemungkinan ini yang itu kuat. Boleh diulang-ulang ya. Nah ini atasnya kurang kuat. Kurang kuat. Yang kurang kuat sama. Tuh tolong menolak kelihatan jelas. Ya bagus sekali. Ini kalau bisa berapa menit? 30 detik. Dengan jarak 20 Yang keduanya kuat. Oh ya, ini gadis. Silakan dicoba. Lihat spidolnya ya. Nih spidolnya. Ya, balik lagi. Kesimpulannya. Lurus lurus. Di tolong. Udah mau lurus aja lurus. Kalau itu kan yang bersih. Jangan ya 30. Kalau menolak berarti yang udah itu silakan diisi ya. Terus spidolnya ada yang berarti nanti buat balik. Kamu ininya satu-satunya atau dua-duanya? Oh ininya kita kan masuknya di bawahnya. Oh ini diubah lagi? Kurang yang mulai dari Oh copot ya. Bunda satu atau dua-duanya digosok? Betul menolak. Bunda
nempel ke besi. Oh, nah ini luar biasa, ini lihat temannya nempel ke besi. Besinya kan netral, dianya bermuatan, betul. Jadi menarik ya, hebat, luar biasa. Nah ya begitu ya, silakan dilanjutkan. Pasti ada kemungkinan modal. Yang tadi kayaknya itu harus dicocok karena ya ini masih organiknya yang tadi hipotesis yang dirumus lalu kan kesimpulannya tadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya daya listrik apa aja. Nah, jarak semakin besar jaraknya bagaimana ya yang besar aja dari gambarnya ini bukan ini ya untuk yang kelompok jadi tadi kenapa bisa tolak-menolak karena kasih telakannya sama tanya dibeli tadi digosok dengan apa? Coba Retno kita dari mana? Dari kayu ke mesin kita kalau permintaan dari permintaan saya ini juga sama jadi besar negara tergantung pada lapangan yang sip. Sudah selesai? Baik. Waktunya 2 menit lagi untuk mengisi Bunda, cara rencana aksi itu apa? Kenapa? Rencana aksi. Oh iya, nanti kami yang itu isi beda gimana? Beda waktu. Maksudnya kalau masih ada warnanya tetap tapi kalau udah yang menarik yang satu yang berbeda sudah ya siap. Kalau yang satu
juga kira-kira sebelum melakukan kamu tadi ada yang jawab kan? Karena kamu juga biar rata. Tadi belum tentu sudah? Jadi untuk menjawab pertanyaan. Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Waktu diskusinya sudah habis. Sudah? Mari kita diskusi kelas ya. Ada yang presentasi dulu ke depan, ada yang diskusi ya gitu. Kelompok siapa yang mau menyampaikan di depan kelas? Kamu ya, sudah ya, ini sudah mulai, silakan. Kelompok Alfia yang pertama, nanti kedua gadis ya. Silakan. Atau gadis dulu ya. Nah, silakan kelompok Gadiza dan Graciela, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan. Ya. Silakan. Baik, perhatikan yang lain memperhatikan temannya, kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya ya. Siap ya, jadi yang lain tolong didengarkan. Baik, silakan Graciela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Baik, terdengar nggak ke belakang? Ya, lebih keras aja lagi. Pembelajaran hari ini berdasarkan pembelajaran yang kita lakukan sebelum ini, kita mengidentifikasikan bahwa sebelum mobil dicat harus digosok terlebih dahulu. Mobil digosok dengan ampas untuk mobil. Pengecat mengecat mobil dari dekat, dan cat dikocok, diaduk sebelum disemprotkan. Dari identifikasi masalah ini, kami membuat rumusan masalah yang berupa mengapa mobil harus digosok sebelum dicat, mengapa pengecat mengecat mobil dari dekat, mengapa cat harus digosok terlebih dahulu, mengapa cat harus dikocok terlebih dahulu sebelum dicat. Nah, dari rumusan masalah serta identifikasi masalah ini, kami membuat hipotesis bahwa cat yang dikocok terlebih dahulu, pengocokan cat sebelum disemprotkan karena agar pengecatan berjalan dengan lancar, agar cat yang disemprotkan pada mobil itu rata. Nah, dari sini kami membuat rencana aksi yang berupa menggunakan balon dan tali juga kain wol. Kedua balon akan digosokkan, lalu akan diberi jarak dan dilihat interaksi atau gaya dari kedua balon tersebut. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah tali, balon, dan benang wol. Langkah-langkahnya pertama adalah tali dan balon yang digosok di tiang. Balon yang akan ditiup terlebih dahulu. Setelah itu kami ikat, lalu kami gosokkan berdasarkan dengan tabel yang ada di hasil pengumpulan data. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, setelah menggosokkan balon selama 30 detik dan memberikan jarak sejauh 30 cm, hasil yang kami dapatkan adalah balon saling tolak menolak, namun gaya mereka kurang kuat. Sedangkan di jarak yang 30 detik, setelah kami menggosokkan kembali selama 30 detik dan memberikan jarak sebanyak 20 cm, balon tersebut masih saling tolak menolak, namun gayanya sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Kemudian kami juga mencoba untuk menggosokkan balon sebanyak 60 detik dan memberikan jarak selama 30 cm. Reaksi tolak menolaknya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kuat. Lalu kami juga menggosokkan balon selama 30 detik dan memberi jarak sejauh 20 cm, dan hasil yang kami dapatkan adalah kedua balon saling tolak menolak,
dan reaksi yang mereka berikan sangat kuat. Sangat kuat ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada, silakan yang mau menanggapi hasil diskusi kelompoknya. Ya, Fatia, silakan. Kenapa kalau makin jauh makin kurang baik? Nah, silakan. Jarak mempengaruhi besar gayanya. Jarang mempengaruhi besar gaya. Gimana? Semakin besar gimana tuh gayanya? Semakin besar jaraknya, semakin gaya yang dihasilkan semakin kecil. Sedangkan Betul. semakin kecil jaraknya, gaya yang dihasilkan semakin besar. Nah, begitu katanya Fatia. Ada lagi yang lain yang ingin menanggapi? Ada lagi yang lain? Ya, silakan disimpulkan dari hasil percobaan. Yang ini. Faktor-faktornya apa saja? Faktor yang mempengaruhi percobaan ini adalah Besar gaya listrik besar ya. gaya listrik Adalah dan jarak. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Allah untuk kelompok gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi bagus ya. Ada ya variabelnya itu kan yang diubah itu waktu ya, penggosongan dan jarak antar kedua muatan. Jadi balon itu dianalogikan sebagai muatan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau tidak ada kita simak kelompok 1. Kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Mana tugasnya untuk kelompok 3 biar lebih semangat. Oke, silakan tetap jaga jarak ya di sini ya. Nah, ini kelompok 3 terdiri dari Fatma, Firasya, Alfia. Silahkan dipresentasikan. Suaranya yang keras ya. Yang lain seperti biasa menyimak dan nanti memberi tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kesimpulan dari KPD. Jadi pertamanya ada identifikasi masalah. Pertama, identifikasi masalah kita adalah cat disemprot dari jarak dekat. Yang kedua, mobil ditutup-tutupin yang nggak dicatnya. Yang ketiga, dikosok dulu cat lawannya. Rumusan masalahnya, kenapa cat harus disemprot dari jarak dekat? Kenapa bagiannya harus ditutup-tutupin dulu cat dulu? Kenapa harus dikocok dulu catnya? Ya. Yang lain tolong diperhatikan Hipotesisnya itu yang pertama, supaya tidak salah catnya. Yang kedua, supaya nggak kena cat yang jendela itu. Yang ketiga, supaya cat tersebut rata. ini bagi-bagi tugas ya. ini aksi dalam masalah yang sudah dirumuskan itu melakukan praktikum. Alat dan bahannya balon, penggaris, benang wol, tali, stopun. Iya. Ini namanya statif ya. Statif. Ya, lanjut. Silakan. Yang pertama itu tiup dulu balonnya, ukurannya disamain yang pertama sama yang kedua. Yang kedua, ikat balonnya dengan benang wol, diukur, ikatannya disamain di statif. Terus yang ketiga itu digosokkan tergantung waktu yang disuruh, misalkan 30 atau 60. Terus kemudian pas sambil digosok sambil dihitung waktunya, lalu dilihat hasil percobaan. Terus hasil kesimpulan kita dapatkan yang pertama tuh waktunya 30 detik, terus jaraknya itu 20 cm. Jadi awalnya muatan balon satu dan yang kedua itu positif sama negatif. Terus setelah digosok selama 30 detik, muatan balonnya jadi positif sama positif. Nah, sehingga kedua interaksi dari balon tersebut saling menolak karena muatannya tuh sama. Terus tapi kalau menolaknya itu masih nggak terlalu jauh, masih dekat.
Nah, terus yang kedua itu waktunya 60 detik, jaraknya 20 cm. Sama kayak yang pertama. Nah, yang membedakan percobaan pertama yang kedua itu karena lamanya waktu menggosoknya kan kayak tadi 30 detik. Sedangkan sekarang berapa? 60 detik. Nah, ketika menggosok membuat kedua bahan tersebut telah menolak lebih jauh atau jarak menolaknya lebih jauh. Berarti lebih kuat. Iya, Awalnya kan segini kan di sini. Lanjut, ada lagi kesimpulan hasil percobaannya? Sudah. Sudah ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini bagus, silakan. Silakan. Kenapa itu padahal jaraknya sama tapi lebih kuatan yang kedua? Karena lamanya waktu menggosoknya. Ini menyebabkan jaraknya lebih jauh. Ada lagi? Kenapa balonnya harus tolak menolak? Kenapa nggak tarik menarik? Nah, silakan. Kenapa katanya balonnya jadi tolak menolak setelah digosok tadi? Karena muatannya sama. Awalnya kan positif negatif, jadi positif sama positif. Nah, berarti karena sama Muatannya. bisa Sheila atau ada yang mau menambah lagi? Silakan. Maka Itu kenapa balon yang muatannya jadi jadi positif sebenarnya? coba dijelaskan mana yang positif antara tadi balon dan bol, mana yang negatif, misalnya gitu ya. Silakan. Ya, silakan. Balon digosok dengan elektron. Elektron pindah dari benang bol ke balon. Begitu ya. Ada yang mau menambahkan jawabannya? Elektron pindah dari benang bol ke balon, sehingga ada yang melepaskan elektron. Siapa? Benang bol. Ya, jadi ada yang kelebihan elektron. Siapa yang kelebihan elektron? Balon. Ya, jadi kalau kelebihan elektron seperti minggu lalu dia bermuatan negatif. Kelebihan elektron seperti bermuatan negatif. Negatif ini juga negatif. Sama sejenis, berarti dia tolak menolak. Begitu ya, bagus sekali. Siapa ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa harus digosok dulu? Silakan. Ya, karena untuk menentukan gayanya. Untuk Menentukan gayanya. menentukan atau apa? Mohon kurang terdengar. Ya, untuk jadi supaya muncul gaya listrik, begitu kan? Ya, bagus. Untuk supaya muncul gaya listrik ya berarti harus digosok dulu, diberi muatan dulu, muatan listrik baru ada muncul gaya listrik. Bagus jawabannya ya. Baik, kita kasih keluar, ditutup dulu. Ada yang ditanya lagi? Nah, baik, jangan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sudah presentasinya cukup 2 kelas. Mari kita gali dengan diskusi ya. Diskusi kelas. Coba tadi bagus sekali pertanyaan-pertanyaan yang kenapa jaraknya sama tetapi interaksinya berbeda. Jawabannya apa tadi? Karena waktu menggosok Lebih lama. Bagus sekali karena beda waktu menggosoknya. Terus kenapa kalau beda waktu menggosok beda juga gaya interaksinya? Karena muatannya lebih banyak. Muatannya juga Jadi lebih banyak. mana yang akan lebih banyak muatannya? Yang digosok lebih lama. Lama digosok. Kenapa? Karena muatan yang pindahnya lebih banyak. Ya, itu ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan tadi dari kedua kelompok yang sudah tampil. Ada? Baik, kalau tidak ada, ini sudah bagus sekali ya. Silakan ada yang mau Nah, ini dulu LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Lupa Bunda. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya. Di pinggir aja, silakan di pinggir LKPD-nya. Nanti alat dan bahannya dirapihkan, ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan
Tadi kan tujuannya mengetahui, menganalisis faktor-faktor gaya kolom, begitu ya. Baik, sebelum menyimpulkan, ini Bunda tambahkan dulu ya sedikit penguatan. Nah tadi ini ya, nih, nah ini gaya kolom. Gaya kolom itu gaya listrik. Karena yang pertama kali menemukan adalah ilmuwan bernama Coulomb, gitu ya. Yang maka dinamakan gaya Coulomb. Nah ini ya yang tadi, misalkan ini ada muatan listrik identik di muatan positif, ini muatan positif juga di apa terpisah sejarah F ya, maka dia akan atau perlahan bawah. Nah ya, antara dua partikel bermuatan sebanding dengan besar kedua muatan ya, masing-masing muatan. Kan tadi ada muatan satu, muatan dua, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya. Hukum Coulomb ini kalau dibuat secara matematis seperti ini. Kita kelas 8 sudah ya, kelas 8 sudah. FC sama dengan K, ini konstanta Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9, ini pangkat ya harusnya, Newton meter kuadrat kolom per kolom kuadrat. Ini Q1, Q2 dibagi R kuadrat, jarak antar kedua muatan. Begitu ya. Silakan kalian buat rangkuman nanti ya, buat rangkuman catatan-catatan apa saja yang penting itu harus dicatat ya. Baik, sekarang mari kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan? Ya, Graciela, silakan. Ini dari percobaan kita tadi. Betul. Itu berarti ketika dua buatan yang sejenis Betul. itu didekatkan, Iya. itu terdapat sebuah gaya saling tolak menolak. Hebat. Sebaliknya kalau dua buatan yang berlainan jenis didekatkan itu akan tarik menarik. Betul. Bagus sekali. Nah, sekarang lanjut kesimpulan yang selanjutnya. Silakan. Jarak itu mempengaruhi kuatnya dan tolak menolaknya. Jadi kalau semakin besar jaraknya itu semakin kecil gaya kuatnya itu. Kalau semakin kecil jaraknya itu semakin besar tolak menolaknya. Betul ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada? Ya, silakan. Dari lamanya ngegosok juga harus sama kekuatan tolak menolak. Iya. Makin lama digosoknya elektronik kan pindahnya makin banyak, makin besar. Iya. Betul ya. Bagus, luar biasa yang sudah memberi kesimpulan ya. Tadi Bunda melakukan penilaian kelompok yang paling paling tertib sesuai yang tadi ya, sesuai kerjasama, paling santun, itu Bunda itu Bunda nilai jatuh pada kelompok kita kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Kemudian perseorangan yang tadi sangat aktif ya, itu ada Graciela dan Gadis. Ya, Bapak, ya, terima kasih. Bunda sebenarnya sudah menyediakan hadiahnya, tapi nanti menyusul ya. Kita belum datang. Ya, saya. Ya, Mama. Itu saja. Sebelum ini kita lakukan post test dulu. Sudah paham nggak nih yang sudah dipelajari ya? Tadi pretest, sekarang post test. Ya, baik, kita lakukan post test. Karena sudah ini ahli ya. Waktunya juga sama 3 menit. 3 soal. Ya, 3 soal 3 menit. Boleh langsung di sini kalau sekarang ya, karena nggak dipakai lagi soalnya. Ini kasih nama. Silakan dikerjakan 3 menit saja. Jangan lupa dikasih nama.
Ya sudah. Ya silakan dikumpulkan ya. Ya dikumpulkan. Baik, dikumpulkan. Ini boleh langsung di sini ya. Mana? Udah. Ya silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Oh iya, kalau bingung karena satu orang tidak masuk. Ya, terima kasih. Bunda penasaran yang tadi Bunda sebut, Alfia sama Firasya. Ya, kita lihat dulu. Ini Alfia. Nomor 1, terdapat 2 buah muatan yang identik. Ini sama ya, kondisinya kayak tadi. Diperbesar, gayanya muatan diperbesar. Nih sekarang kan kalau yang nomor 1 ini muatan identik, jaraknya sama, muatannya diperbesar, sama persis dengan kondisi yang kita lakukan praktik ini ya. Diperbesar sebesar 3 kali, berarti jawaban Alfia tuh nomor 1 udah betul. Wah hebat ya. Nih sip. Nomor 2 juga. Jaraknya yang diubah-ubah di soal kan sekarang jaraknya dibuat 2 kali semula. Bagaimana gayanya? Alfia sudah menjawab gaya tolaknya sebesar jadi 1/4 kali semula. Kenapa 1/4? Karena tadi kuadrat. Wah betul. Ya, diurutkan gaya volumenya dari yang terkecil ya, terkecil ke terbesar. Alfia juga betul. Wah. Ini Alfia sudah 100 nilainya. Coba Firasya juga sama tuh. Jawabannya B. Ya betul ya, luar biasa. Ya. Jadi Alfia, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ya. Kalau dilihat dari nilai postes sudah luar biasa. Ya baik, terima kasih semuanya. Bunda ingin ada yang menyampaikan refleksi. Silakan refleksi. Bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Apa yang belum mengertinya? Apa yang senang? Apa yang segala macam, silakan disampaikan. Refleksinya, ada yang mau menyampaikan refleksi? Ya, Graciela. Tadi aku waktu ini kita awalnya bingung kan antara dia tarik menarik atau langsung. Jadi ternyata tadi itu kurang lama workshopnya. Rada bingung gitu. Bagus. Jadi awalnya tuh bingung ya. Ini kenapa belum terjadi tolak menolak atau tarik menarik? Terus apalagi dikaitkan dengan cat mobil tadi? Ya lanjut silakan. Jadi itu mereka aku emang pernah tahu caranya bisa tolak sama tarik menarik. Terus itu kalau misalnya mau tolak itu sama biasanya negatif sama negatif. Kalau misalnya tarik menarik kayak plus sama negatif. Luar biasa. Lanjut silakan. Nah, ini kan pas di gosok pun mau suka itu berpengaruh kalau elektronya kalau bisa apa gitu. Oh sempat pecah tadi ketika digosok. Bagus luar biasa. Terus ada yang mau menyampaikan dikaitkan dengan pemecatan mobil tadi. Senang nggak? Jadi tahu nggak? Senang ya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk semakin memahami. Nah, misalkan dicatat ini latihan soalnya nanti untuk dikerjakan di asrama ya begitu. Buku ALC uji kemampuan 4.2 halaman 114 dibuletin aja dulu ya, dibuletin aja dulu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang medan listrik.
Tapi sebelum ke medan listrik kan ini harus paham dulu. Jadi Bunda kasih latihan soal ya, uji kemampuan 4.2 halaman 114 ya. Tadi merangkum sudah, kemudian ini. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau cek lagi apakah di ujung pembelajaran ini Khadijah masih semangat? 9 Khadijah, mana semangatnya? Yes, asik Baik, luar biasa, terima kasih. Terus untuk kita semua, untuk menutup pembelajaran ini, Bunda minta tolong lagi, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Ayo kita dulu istirahat. Mustaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Nanti alat dan bahan dikembalikan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.